Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin ini telah ditipu oleh Yan Fei. Saat dia meminum minuman yang diberikan oleh Yan Fei, dia pun lalu pingsan. "Kamu telah memberiku minuman yang beracun," ucap dari Xiaolin. "Jangan khawatir, ini bukan racun, ini hanya obat bius saja. Sekarang kamu bisa tidur nyenyak dan kamu akan terbangun besok pagi," ucap dari Yan Fei. "Mengapa kamu membiusku padahal akulah yang menyelamatkanmu," ucap dari Xiaolin. "Aku minta maaf, ini karena aku memiliki urusan yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa melibatkanmu," jawab dari Yan Fei lagi. Kepala Xiaolin pun bertambah berat dan Xiaolin pun akhirnya pingsan. "Kamu memang sedikit pintar, tetapi kamu masih kurang pengalaman," ucap dari Yan Fei. Setelah mengatakan itu, dia pun lalu melewati Xiaolin dan hendak keluar dari gubuk itu. Tetapi dia juga jatuh ke tanah dan tiba-tiba memegangi kepalanya. Kepalaku, kenapa kepalaku jadi pusing sekali," ucap dari Yan Fei. Kali ini Xiaolin tiba-tiba bangkit, lalu dia tersenyum sinis. "Mungkin kamu telah memasukkan obat bius ke dalam gelasmu sendiri," ucap dari Xiaolin yang terlihat bahagia. Tidak mungkin. Kenapa kamu bisa tetap tersadar dari obat biusku," ucap dari Yan Fei. "Jadi sekarang siapa yang masih kurang pengalaman, ha?" "Aku sudah bilang bahwa aku jauh lebih unggul darimu dalam segala hal," ucap dari Xiaolin. Bagaimana bisa kamu melakukan itu?" ucap dari Yan Fei. "Mataku lebih tajam daripada mata elang. Apakah menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Kamu menuangkan obat bius di dalam minumanku. Memangnya dibius di dalam gubuk? Aku pikir kamu benar-benar mengira aku ini buta ya," ucap dari Xiaolin. "Jadi kamu diam-diam menukar gelasnya? Kamu lagi-lagi mempermainkanku," ucap dari Yan Fei. Xiaolin pun lalu mengangguk. "Ya, memang kamu benar. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan ini? Meskipun kamu memeriksa seluruh tubuhku, kamu tidak akan menemukan peta itu, karena peta itu tidak ada padaku," ucap dari Yan Fei. "Tidak ada alasan bukan jika aku menggeledahmu," ucap dari Xiaolin. "Tidak, jangan lakukan itu," jawab dari Yan Fei. Xiaolin pun terus mengulurkan tangannya untuk merampas pakaian-pakaian dari Yan Fei. Yan Fei pun terus berusaha untuk menghentikan Xiaolin. Jangan. Tetapi pada saat ini ada sosok yang diam-diam masuk ke dalam gubuk itu. Sosok itu lalu menggunakan jubah merah. Dan Xiaolin sepertinya tidak menyadari kedatangannya. Di bawah sinar rembulan yang indah, sosok berbaju merah itu tampak begitu cantik dan menawan. Wajahnya pasti bisa menggoda pria manapun di dunia ini. Dan saat ini Yan Fei sudah pingsan. "Hei, kenapa kamu malah pingsan? Cepat bangun," ucap dari Xiaolin. Sedangkan sosok berbaju merah itu sudah mengangkat tangannya dan sepertinya dia ingin melakukan sesuatu kepada Xiaolin secara diam-diam. Tetapi tiba-tiba dia berhenti saat mendengar suara Xiaolin. "Apa yang ingin kamu lakukan kepadanya? Kenapa kamu ingin melepaskan pakaiannya?" ucap dari sosok berbaju merah itu. Xiaolin pun sangat terkejut ketika dia mendengar suara itu di belakangnya. Saat melihat ke arah belakang, ternyata sosok berbaju merah itu adalah Yu Zianqi, yang ekor kudanya telah dibakar oleh Xiaolin. Untungnya Yu Zianqi tidak menyadari bahwa Xiaolin yang melakukan itu. Jadi saat ini Xiaolin masih bisa tenang. Yu Zianqi ini benar-benar sangat cantik. "Hei gadis kecil, siapa kamu? Mengapa kamu tiba-tiba masuk ke sini?" tanya dari Xiaolin.
Dia sengaja berpura-pura tidak mengenal Yu Zuanqi. Pak! Tiba-tiba Yu Zuanqi pun menampar wajah Xiaolin. "Kenapa kamu memanggilku dengan sebutan gadis kecil?" tanya dari Yu Zuanqi sambil marah kepada Xiaolin. "Kalau begitu aku akan memanggilmu gadis besar saja, bagaimana?" ucap dari Xiaolin sambil memegangi pipi kirinya yang merah saat ditampar oleh Yu Zuanqi. Yu Zuanqi pun sekali lagi menampar pipi kanan Xiaolin. "Pak! Gadis besar apa katamu? Memangnya badanku sangat besar," ucap dari Yu Zuanqi. "Bibi, nenek, ibu, nyonya, lalu apa yang harus aku sebutkan untuk memanggilmu?" tanya dari Xiaolin. "Semua panggilan yang kamu sebutkan itu sama sekali menjengkelkan," ucap dari Yu Zuanqi. Yu Zuanqi pun pada awalnya berniat untuk membunuh Xiaolin. Tetapi entah bagaimana saat melihat penampilan Xiaolin ini yang terlihat menyedihkan, dia pun mengurungkan niatnya. "Bibi, pamanku pernah berkata bahwa marah-marah akan membuat kita menjadi lebih cepat tua. Anda begitu cantik. Janganlah marah-marah seperti itu. Nanti kamu akan rugi jika kamu menjadi tua dan jelek dengan sangat cepat," ucap dari Xiaolin. "Jadi kamu pikir aku benar-benar cantik?" tanya dari Yu Zuanqi. "Itu sudah sangat jelas, Anda memang sangat cantik," ucap dari Xiaolin. "Sudahlah, jawab pertanyaanku tadi. Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" tanya dari Yu Zuanqi. "Aku datang ke sini untuk mencari nafkah, tetapi kudaku tiba-tiba menjadi gila dan terus berlarian hingga membawaku ke tempat ini," jawab dari Xiaolin. "Ya, kuda memang terkadang seperti itu. Tadi kudaku juga tiba-tiba menjadi liar," ucap dari Yu Zuanqi. Yu Zuanqi langsung merasa kasihan kepada Xiaolin setelah mendengar bahwa apa yang dialaminya hari ini sama dengan apa yang dialaminya oleh Xiaolin. Dan tanpa sadar, dia menjadi semakin dekat dengan Xiaolin. Padahal Xiaolin lah yang menyebabkan itu semua terjadi. Karena merasa telah berhasil menipu Yu Zuanqi, Xiaolin pun menjadi sangat bahagia. "Kudaku sekarang sudah tenang, jadi aku datang ke sini untuk mencari air. Lalu secara kebetulan aku menemukan orang yang tertidur ini. Aku tidak tahu kenapa dia bisa tertidur seperti orang mati seperti itu," ucap dari Xiaolin. "Apakah menurutmu dia benar-benar tertidur?" tanya dari Yu Zuanqi. "Sepertinya dia memang tertidur. Mungkinkah dia sudah mati juga? Aku tidak tahu," ucap dari Xiaolin. "Kalau begitu aku akan memeriksanya," jawab dari Yu Zuanqi. Setelah itu, Yu Zuanqi pun berjongkok dan mencari sesuatu. Xiaolin pun menjadi sangat cemas jika Yu Zuanqi menemukan peta itu. Bukankah rencananya akan gagal? Dalam penantian yang mencemaskan ini, Yu Zuanqi dengan cepat menggeledah tubuh Yan Fei dari atas sampai ke bawah. Mengapa tidak ada apa-apa di sini?" gumam dari Yu Zuanqi. "Tidak ada apa-apa? Apa maksudmu? Bukankah kamu tadi hendak memeriksa orang itu? Sepertinya orang ini masih hidup atau sudah mati. Bagaimana menurutmu?" ucap dari Xiaolin pura-pura tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yu Zuanqi. Padahal Xiaolin yang merasa sangat senang karena memang Yan Fei ini tidak menyimpan peta itu di dalam pakaiannya. Tetapi Yu Zuanqi merasa aneh karena sebelumnya Yan Fei telah berkata pada Yu Zuanqi bahwa dia membawa peta itu bersamanya. Yu Zuanqi pun lalu berdiri. "Mengerikan, seseorang pasti telah merampoknya sebelum aku datang ke sini," ucap dari Yu Zuanqi. Kemudian dia menoleh ke arah Xiaolin. "Hei setan kecil, cepat pergi dan ambilkan seember air untuk menyiramnya," ucap dari Yu Zuanqi. Baiklah, baik, laksanakan. Jangankan seember, 10 ember pun aku bisa membawakannya untukmu," jawab dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun keluar untuk mengambil air. Tetapi saat membawa seember air, Xiaolin sudah terhuyung-huyung. Saat berjalan, dia pun merasa keberatan membawa seember air. Dan ember itu pun memercik kemana-mana hingga mengenai Yu Zuanqi. "Dasar bodoh," ucap dari Yu Zuanqi.
Xiaolin pun buru-buru menyeka air yang mengenai Yuziaki. "Oh maaf maaf nenek, maaf maaf maaf," ucap dari Xiaolin. "Dasar bodoh, jika kamu tidak segera membersihkan air dari tubuhku ini, aku pasti akan membunuhmu," ucap dari Yuziaki. Tangan Xiaolin pun lalu menggosok-gosok ke sana kemari, ke sini ke sana. Tentu saja Xiaolin sebenarnya sangat menikmati ini, karena tubuh Yuziaki ini memanglah sangat lembut dan nyaman dan gemoy untuk disentuh. Setelah itu, Yuziaki pun menjadi lebih marah. Dia lalu mengangkat kakinya dan menendang Xiaolin. Namun sebelum tendangan ini mengenainya, Xiaolin tiba-tiba menunjuk ke paha Yuziaki yang sangat montok. Titik akupuntur di paha Yuziaki pun, sehingga ini langsung membuat separuh tubuh Yuziaki pun tidak bisa bergerak. Krek! Xiaolin tidak berhenti di situ saja, dan dia pun terus menyentuh tubuh Yuziaki secara acak. "Maaf nenek, maaf maaf," ucap dari Xiaolin. Di bawah sentuhan yang terlihat berantakan ini, sebenarnya Xiaolin menotok 4 titik di bawah ketiak Yuziaki. Dan pada saat yang sama, dia juga menotok titik-titik di bawah tulang rusuk kiri Yuziaki. Dengan cara ini, Yuziaki benar-benar tidak bisa bergerak, dan tubuhnya langsung jatuh ke belakang sekaligus. Saat Xiaolin melihat Yuziaki ini yang jatuh, dia pun berpura-pura menjadi tidak tahu apa-apa. "Hah? Hah? Hah? Kenapa kamu malah berbaring? Apakah setelah tersiram seember ini itu membuatmu sakit?" tanya dari Xiaolin. Wajah Yuziaki pun langsung memerah. Dia langsung berpikir bahwa anak lelaki di depannya ini jauh lebih buruk daripada pria jahat lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Jadi dia merasa sangat bingung sekali sekarang. "Anak sialan," ucap dari Yuziaki. "Oh iya, aku juga ingin mengambilkan air untuk diminum kudaku, karena aku telah membakar ekornya tadi. Jadi aku rasa dia ingin menebus kesalahanku kepadanya," ucap dari Xiaolin. "Ternyata kamu yang membakar kudaku itu," ucap dari Yuziaki. "Orang bodoh ini berhasil membodohimu bukan? Lalu sekarang siapa yang lebih bodoh?" tanya dari Xiaolin. Setelah selesai berbicara seperti itu, Xiaolin pun lalu mengangkat tubuh Yanfei dan meletakkannya di atas kudanya. Melihat Xiaolin tidak pergi, Yuziaki pun menghela nafas lega. Karena meskipun sekarang Yuziaki tidak bisa bergerak, Xiaolin tidak bisa melakukan hal yang macam-macam kepadanya. Padahal ini adalah kesempatan emas baginya. Mungkin dia merasa masih bocah ya. Tetapi saat Xiaolin berjalan keluar dari gubuk itu, dan dia pun berbalik lagi, Yuziaki tiba-tiba menjadi gugup. "Oh ya, kamu tadi menamparku 2 kali. Aku rasa aku harus membalasmu," ucap dari Xiaolin. "Hei, apa yang ingin kamu lakukan kepadaku? Jangan berani-berani mendekatiku," ucap dari Yuziaki. "Aku takut sekali akan kata-kata itu," ucap dari Xiaolin. Pak! Ternyata Xiaolin hanya menampar Yuziaki saja. Padahal penulis berharap hal lain terjadi. "Nah, sekarang bersiaplah untuk tamparan yang kedua," ucap dari Xiaolin. "Kamu berani-beraninya memukulku. Aku tidak akan melupakanmu sampai kapanpun, dan aku pasti akan membunuhmu dan memburumu," ucap dari Yuziaki. Senang sekali rasanya bisa terus diingat oleh wanita cantik sepertimu, apalagi dikejar-kejar. Hahaha, ucap dari Xiaolin. "Bocah sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Xiaolin pun terus memandangi Yuziaki dan tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapannya. "Masih ada 1 tamparan yang tersisa, tetapi wajahmu ini benar-benar cantik. Dan aku rasa, aku merasa bersalah jika aku harus menamparnya lagi. Jadi biarkan aku melakukan sesuatu yang lain saja ya kepadamu," ucap dari Xiaolin. Setelah itu Xiaolin pun tiba-tiba berjongkok, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah wajah Yuziaki. "Kamu apa yang akan kamu lakukan? Hei, tunggu dulu, apa yang ingin kamu lakukan?" ucap dari Yuziaki. Sebelum Yuziaki selesai berbicara, bibir Xiaolin pun sudah menempel di bibir Yuziaki. Meskipun wanita ini galak, bibirnya ternyata sangat lembut seperti permen kapas. Dan Xiaolin pun benar-benar sangat menikmatinya. Saat ini Yuziaki berhenti berteriak karena dia benar-benar terpana. Matanya, tubuhnya, dan hatinya semuanya pun tertegun.
Kemudian Xiaolin pun berdiri dan tersenyum. Usiamu mungkin hanya beberapa tahun di atasku saja. Aku rasa kamu cocok untuk menjadi istriku. Mulut kecilmu ini sangatlah manis. Meskipun mungkin aku bisa mencium bibirmu 100 kali dalam sehari. Ucap dari Xiaolin. Sialan, jika kamu berani berlaku macam-macam kepadaku lagi, aku pasti akan membunuhmu, memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan mencincangnya. Ucap dari Yujiaki. Jangan khawatir, mungkin aku tidak akan menikahi wanita galak sepertimu, jawab dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun berbalik dan berjalan pergi. Hei, kamu cepat bunuh aku, bunuh saja aku, kalau tidak aku pasti akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Suara Yujiaki pun terus terdengar di belakang Xiaolin. Tetapi Xiaolin tidak pernah memperhatikannya. Saat melihat Xiaolin melambaikan tangannya, Yujiaki pun berteriak dengan sedih dan dia terus menangis terseduh-seduh. Saat ini Xiaolin sudah menaiki kudanya dan berjalan pergi. Di bawah langit malam ini Xiaolin merasa lelah saat menunggangi kudanya dan dia pun tertidur tanpa menyadarinya. Di dalam tidurnya, Xiaolin memimpikan Yujiaki dan mimpinya ini adalah Yujiaki menjadi seorang yang sangat lembut, berbaring di pelukannya dan menyuruhnya untuk mencium 100 kali dalam sehari. Tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi pada saat Xiaolin hendak menciumnya, Yujiaki malah menamparnya dan Xiaolin pun kesakitan. Kenapa kamu menamparku? Ucap dari Xiaolin. Xiaolin pun langsung terbangun dan membuka matanya. Dan saat ini hari pun menjelang pagi dan orang yang menampar Xiaolin itu ternyata adalah Yan Fei yang sedang menunggangi kuda bersamanya. Sialan, kamu mengganggu mimpi indahku saja, ucap dari Xiaolin. Aku tidak mau terbangun sendirian, jawab dari Yan Fei. Tadi aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi akan mencium seseorang ratusan kali. Kamu seharusnya mengganti rugi, ucap dari Xiaolin. Mendengar kata-kata itu, Yan Fei pun tiba-tiba terkejut. Mungkinkah saat dia pingsan, Xiaolin melihat jenis kelaminnya? Apa yang kamu lakukan kepadaku setelah aku pingsan? Tanya dari Yan Fei. Tidak ada, aku hanya memeriksa tubuhmu dari atas ke bawah saja. Dari dalam keluar sepanjang waktu dan rasanya cukup menyenangkan. Ucap dari Xiaolin. Mendengar itu, Yan Fei pun tiba-tiba menjadi sangat marah. Dan kemudian Xiaolin pun memandang ke arah Yan Fei. Hei, tunggu dulu, kenapa kamu marah-marah? Tunggu dulu, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah seorang wanita sebelumnya? Jika kamu berkata kepadaku sebelumnya, tentu saja aku tidak akan berani melepaskan pakaianmu. Asal kamu tahu, meskipun aku belum bisa disebut dengan dewasa, aku tetaplah seseorang pria. Jadi aku tiba-tiba ingin dan tidak bisa menahannya. Itu kan sangat berbahaya, ucap dari Xiaolin. Diam, aku akan membunuhmu jika kamu mengatakan itu lagi, jawab dari Yan Fei. Kalau begitu, aku akan bertanggung jawab dan menikahimu. Biarkan aku saja yang rugi. Dan kamu juga lebih tua dariku kan? Nanti kamu sudah cepat menjadi wanita tua dan mungkin tidak akan terlihat menarik lagi, ucap dari Xiaolin. Yan Fei pun tiba-tiba mengeluarkan belati dari saku atau sepatu bootnya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ucap dari Yan Fei sambil menempelkan belati itu di leher Xiaolin. Tenang. Kamu tidak akan membunuhku, bukan? Tidak masalah jika kamu tidak ingin menikah denganku. Aku tidak akan pernah menghentikanmu untuk menikahi orang lain. Tolong jangan bunuh aku, ucap dari Xiaolin. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain, ucap dari Yan Fei. Xiaolin pun tercengang mendengar kata-kata itu. Dia ingin tertawa tetapi tidak bisa. Wanita ini benar-benar makhluk yang sangat aneh. Ya Tuhan, kenapa dia benar-benar percaya gokbalan seperti itu? Begitulah kira-kira yang ada di kepala seorang Xiaolin. Dan wanita itu memang sangatlah rujit. Oh ya, ada yang ingin aku katakan kepadamu, tanya dari Xiaolin. Apa? Cepat katakan saja, jawab dari Yan Fei. Tolong beritahu semua pria di dunia ini bahwa mereka tidak boleh menyelamatkan seorang wanita.
apalagi membakar ekor kuda orang lain. Jika mereka ingin membakar sesuatu, bakar saja otak mereka sendiri. Jika otak mereka sudah rusak, barulah mereka boleh menyelamatkan seseorang wanita. Ucap dari Shaolin. Dia melakukan gombalan yang lainnya. Wajah Yan Fei pun tiba-tiba memerah dan mendengar itu. Ya, kamu memang menyelamatkanku, tetapi ucap dari Yan Fei. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ternyata Yan Fei ini adalah seorang wanita. Shaolin masih kecil aja udah diperbutkan berapa wanita ya. Aduh, nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.